Halo semuanya, kembali lagi bersama Newbie Investor. Di video kali ini, kita akan belajar hal yang penting banget bagi investor pemula dan bisa menjadi penentu kesuksesan berinvestasi kamu di pasar saham, yaitu kenapa jangan pernah mengikuti bulat-bulat rekomendasi saham dari orang lain. Sebelumnya kamu bisa support channel Newbie Investor dengan klik like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Kamu pasti akan sering menjumpai di forum-forum seperti Stockbit atau Ajaib, bisa juga dalam grup-grup Telegram, WhatsApp, dan lainnya yang memberikan hasil analisa dan rekomendasi stock pick dengan target harga jual dan beli. Atau bahkan, bentuknya sudah dalam berupa e-book yang tinggal kamu baca dan ikuti sarannya. Karena pertumbuhan investor saham yang menurut bisnis.com mencapai 400.000 SID baru, Newbie Investor mau mengingatkan pentingnya hal sederhana yang bisa menjadi faktor penting kesuksesan atau gagalnya investor saham pemula. Terlepas dari kamu adalah seorang trader atau investor, tetap Newbie Investor tidak merekomendasikan untuk mengikuti rekomendasi jual atau beli saham. Kenapa? Yuk kita bahas 3 poin terpenting tentang hal ini. Yang pertama, nggak belajar ketika untung atau rugi. Ketika kamu mengikuti rekomendasi dan ternyata cuan, bagaimana rasanya? Pastinya senang banget dong. Nah gimana kalau tiba-tiba ambles? Perasaan mulai gundah gulana dan panik. Ketika kamu hanya mengikuti saran orang tanpa mengetahui secara dalam kenapa memilih saham yang kamu beli, maka kamu akan menggantungkan hasil investasimu ke dalam keberuntungan. Walaupun memang keberuntungan tidak bisa lepas dari investasi, tapi dengan kita mengetahui bagaimana manajemen perusahaan bekerja, apakah perusahaan bertumbuh terus, bagaimana kinerja perusahaan saat menghadapi krisis, apakah saat ini sedang dijual dengan harga yang menarik, maka dapat memperbesar potensi keberuntungan yang dapat kamu raih. Dengan menelan bulat-bulat rekomendasi jual beli saham akan sangat sulit untuk mengulangi keberhasilan, dan ketika rugi, tidak mendapat suatu pembelajaran agar tidak mengulanginya lagi. Kenapa? Ya karena hanya ikut-ikutan, bukan berdasarkan alasan dan hasil berpikir kamu sendiri. Biasakan dengan mencari kenapa dibanding dengan apanya. Kenapa merekomendasikan saham ini ya? Bagaimana pola pikirnya agar bisa mendapatkan kesimpulan saham yang oke? Jangan hanya fokus terhadap beli apa, jual apa, pilih saham apa, tapi pola pikir hingga bisa mencapai ke kesimpulan tersebut. Yang kedua, background dan tujuan setiap investor yang berbeda. Ketika kamu tahu bahwa si A invest saham di XXX, wah langsung tanpa ragu kamu ikut-ikutan beli juga. Padahal, kamu belum tentu tahu apa tujuan investasi si A. Bisa saja memang ia ingin berinvestasi untuk jangka panjang sekali sehingga pergerakan harga saham dalam jangka pendek tidaklah relevan bagi si A. Atau mungkin justru si A mau trading saham yang jangka waktunya hanya harian dan kamu mau untuk jangka panjang, jadi tidak cocok. Newbie Investor sendiri merasakan pentingnya memiliki tujuan dan mengambil keputusan investasi sendiri bukan karena ikut-ikutan ketika awal pandemi COVID. Portofolio saham Newbie Investor minus hingga puluhan persen, bahkan ada emiten-emiten yang minusnya di atas 50%. Kalau karena ikut-ikutan, melihat portofolio yang merah berdarah-darah begini, pasti mulai cemas, kepala pusing, kepikiran terus-menerus, bisa dijual rugi, dan lain-lain. Tapi karena keputusan investasi kami berdasarkan analisa dan tidak ada perubahan fundamental dari emiten-emiten yang kami pegang, jadi ya di hold saja. Bahkan menjadi kesempatan yang baik bila punya cash bisa mencicil dan menurunkan harga rata-rata yang kita miliki. Dan terbukti sekarang, kurang dari 1 tahun, rata-rata sudah hijau-hijau lagi, walaupun memang kita tidak tahu ke depannya pergerakan harga saham seperti apa. Walaupun si A misalnya merekomendasikan dengan segala target penjualan, pembelian, alasan-alasan pembeliannya, kita tidak pernah tahu apakah si A ini benar-benar mengikuti saran yang ia berikan atau hanya sekedar merekomendasikan saja. Yang terpenting adalah tentukan tujuan investasimu dalam berinvestasi. Paling simpel, kamu mau trader untuk jangka pendek atau menjadi investor jangka panjang. Pelajari baik-baik aliran yang akan kamu pegang, baca buku-buku penunjang, nonton video tutorial, ikut kelas investasi, dan lain-lain. Pastikan setiap keputusan berdasarkan analisa kamu, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Pegang teguh apa prinsip investasi kamu, tapi tetap terbuka untuk belajar hal baru di luar sana. Yang ketiga, bingung. Nah ini adalah gejala paling umum yang terjadi kalau kamu investasi saham modal ikut-ikutan. Waktu harga naik tinggi banget, bingung, jual nggak ya? Apa tunggu aja bisa naik lagi kayaknya sih? Waktu dijual ternyata masih bisa naik jauh, akhirnya nyesel deh kenapa dijual. Waktu nggak dijual, loh kok tiba-tiba turun harganya? Nah sedangkan waktu harga turun, cut loss apa hold aja ya? Karena nggak cut loss, mendadak jadi investor deh dari trader. Tanpa pengetahuan dan prinsip investasi yang kamu pegang, proses investasimu akan seperti kapal yang terombang-ambing di tengah laut. Lihat emiten ini kok kayak menarik ya?
lihat yang itu kok kayak menarik ya. Akhirnya malah capek sendiri tanpa hasil yang baik. Dan bila cut loss terus, akhirnya malah bukan untung, malah buntung. Boleh nggak sih untuk ikut grup-grup rekomendasi saham, baca-baca rekomendasi sekuritas, dan lain-lain? Boleh saja, tidak masalah kok. Tetapi, yang paling penting adalah keputusan akhir itu harus berdasarkan hasil analisa dan perhitungan yang sudah kamu lakukan sendiri, bukan hanya 100% ikut-ikutan saja. Bila kamu memang bergabung di grup-grup tersebut, paling penting adalah pelajari alur berpikir kenapa memiliki saham-saham tersebut. Juga setelah kamu belajar dari banyak sumber, seperti buku, ikut kelas, ikut grup, temukan sendiri gaya investasi kamu. Dengan prinsip investasi yang sudah kamu tentukan, pegang terus, tapi jangan menutup diri untuk belajar pengetahuan baru. Dan bila ternyata analisa kamu salah, akui kesalahanmu, belajar dari kesalahan tersebut, dan move on. Jangan terlarut dalam satu kegagalan. Penutup. Satu pesan penutup dari newbie investor adalah pada dasarnya membeli sebuah saham adalah menjadi pemilik bisnis. Bukan hanya sebuah angka elektronik jumlah lot yang dapat kamu perjualbelikan kapanpun selama pasar buka. Dengan mindset menjadi pemilik bisnis, maka hal terpenting adalah kesehatan perusahaan. Apakah perusahaan bertumbuh? Apakah bisa melewati krisis dengan baik? Apakah manajemen menjalankan perusahaan dengan prudent? Dan lainnya. Pergerakan harga saham bukanlah yang terpenting dalam membeli saham. Seperti kata Buffett, lebih baik membeli perusahaan yang bagus di harga yang wajar dibanding membeli perusahaan yang biasa saja di harga yang murah. Tapi kembali lagi, ini adalah prinsip yang kami pegang. Bila kamu berbeda, juga tidak masalah. Karena investasi sangat personal, jadi cocok atau tidak tergantung dari prinsip yang kamu pegang. Semoga video ini bermanfaat. Like jika menyukai video ini, subscribe bila ingin mendapatkan konten serupa. Thank you and see you on the next video. Bye!